Apa bahaya pornografi? Aku membaca jurnal medis, dan menurut penelitian, dijelaskan bahwa pornografi menyebabkan otak orang yang kecanduan akan menyusut. Orang yang kecanduan, mereka yang menontonnya terus-menerus. Coba pikirkan, kamu menonton pornografi, dan otakmu terus menyusut. Tentu saja bukan hanya menyusut volumenya saja, tapi juga fungsinya. Ini yang dikatakan banyak profesor. Ada hal lain lagi. Struktur yang disebut putamen kiri yang bertugas merespon rangsangan seksual, dikatakan fungsinya pun menurun. Jadi putamen kiri bertugas merespon rangsangan seksual, dan jika itu rusak dan fungsinya menurun, kamu akan sulit terangsang. Pada titik itu, secara seksualitas, kamu akan kehilangan gairah. Padahal itu adalah salah satu aspek penting pernikahan. Setelah berhenti masturbasi, apakah efek negatifnya hilang? Ya, dalam jangka waktu tertentu, pemulihan dimulai. Di dalam tubuh, pertama, sistem transformasi sperma pulih. Durasinya tergantung tingkat kecanduannya, tapi rata-rata pulih dalam 70 hari. Bukan itu saja yang diperbaiki. Ada banyak dampaknya, seperti jadi pelupa, ingatan lemah, dan kurangnya perhatian. Itu membuat orang jadi obsesif dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu dengan terus memperbaiki diri, tubuhmu tak perlu lagi mengeluarkan energi di satu tempat sepanjang waktu. Dampak buruk ini bisa pulih dan mengembalikan perasaan lama mereka. Tentu semakin cepat semakin baik. Jadi jangan berpikir, aku tetap melakukannya dan berhenti nanti. Jangan berpikir seperti itu. Karena bahaya yang timbul pada tubuhmu berpengaruh pada perkembangan pribadimu. Banyak hal menjadi tertunda. Jadi berhenti sekarang juga. Apa pendapatmu tentang orang yang bilang, aku melakukannya seminggu atau sebulan sekali? Seberapa bahayakah hal itu? Ada puluhan zat yang keluar dari tubuh bersama dengan sperma yang sangat penting bagi tubuh. Jadi meski hanya sekali, akan tetap bahaya bagi tubuhmu. Misal kamu beli iPhone baru, apa tujuan produksinya? Berkomunikasi, bermain internet, dan hal-hal seperti itu, ya kan? Tapi jika dipakai untuk memasang paku ke tembok, apakah logis? Lalu mengapa seseorang melakukan hal yang bertentangan dengan sifat dasar mereka, meskipun hanya sesekali? Tetap saja tidak masuk akal. Mereka tahu bahayanya, lalu mengapa dilakukan? Sebenarnya ini sama dengan kecanduan rokok. Awalnya 1-2 batang rokok, lalu sebungkus. Banyak dari mereka yang bilang padaku, katanya hanya sesekali tidak masalah. Lalu mereka bilang, kawan aku tidak bisa berhenti. Banyak yang bercerita seperti ini. Jadi sebaiknya jangan pernah lakukan. Kita telah bahas sistem transformasi sperma setelah pulih kembali. Lalu emisi nokturnal yang teratur akan mulai terjadi. Setelah ini dimulai, mereka baru bisa berhenti. Jadi sebaiknya jangan. Harus berhenti sekarang atau bertahap? Itu pertanyaan bagus. Dari orang yang aku temui, aku mengerti. Jika ingin berhenti, berhentilah sekarang. Banyak yang menulis padaku bahwa hati nurani mereka